Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anggun Cinta Putri Lisa Pali dengan NPM 022 722 11223. Nah, saya adalah mahasiswa semester 4 di Prodi Akuntansi di Universitas Hairun Ternate. Untuk memenuhi syarat UTS saya akan membuat terlebih dahulu tugas metode penelitian yang berjudul tentang analisis konten. Jurnal yang saya pakai berjudul Analisis Konten Prank KDRT pada channel YouTube Baim Wong terhadap perilaku masyarakat. Sebelum terlebih jauh lagi, saya membahas tentang jurnal tersebut, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih analisis konten itu. Analisis konten merupakan teknik yang berorientasi kualitatif, ukuran kebakuan yang ditetapkan pada satuan-satuan tertentu yang biasanya dipakai untuk menentukan karakter dokumen-dokumen atau membandingkannya. Baik, lanjut lagi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya YouTube merupakan media komunikasi bagi para pengguna-penggunanya untuk menuangkan segala ide dalam bentuk video. Nah, prank atau mengerjai orang lain ini sudah banyak digunakan oleh para pembuat konten lain yang ada di media sosial yang terutama di YouTube dengan bertujuan untuk menaikkan viewers, followers, subscribers, dan engagement mereka. Nah, salah satu kasus ini berkaitan dengan konten prank ini yang belum lama viral di Indonesia, yaitu konten video prank KDRT yang ditayangkan di YouTube Baim Wong yang dilakukan bersama istrinya yaitu Paula. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perilaku masyarakat terhadap konten prank yang berada pada channel YouTube Baim Wong. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dimana pengumpulan data dilakukan dengan melihat rekaman konten prank Baim Wong dan Paula, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kasus konten video prank laporan KDRT ke polisi yang dilakukan oleh Baim dan Paula memberikan pengaruh yang sangat negatif terhadap masyarakat yang dilihat dari sikap masyarakat yang kontra dan tidak menerima terhadap konten prank KDRT yang dilakukan oleh Baim dan Paula. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dan eksplanatory. Nah, pendekatan deskriptif untuk menggambarkan berbagai data dan informasi yang telah diperoleh tentang topik penelitian. Metode eksplanatory digunakan untuk mengungkap dan menjelaskan bagaimana fenomena sosial terjadi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa semua data yang ada dari berbagai sumber seperti observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, video, buku, jurnal, dan hasil penelitian, dan lain-lain. Kemudian dilakukan redukasi data yaitu meringkas, memilih hal-hal pokok dan memfokuskannya. Lebih tepatnya memfokuskannya pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat. Baik, kita masuk pada hasil dan pembahasannya. Video memang menjadi salah satu media yang paling banyak diminati oleh peminatnya. Melalui video, pengguna dapat menikmati apa yang menjadi konsumsi mereka. Baik itu untuk menghibur, mencari informasi, dan menjadi alat pendidikan. Dalam proses pembuatan video ini juga memiliki tahapan yang panjang yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Hasil video inilah yang nantinya akan diunggah pada salah satu platform media sosial yaitu YouTube. Menurut Data Indonesia ID, YouTube menjadi media yang sangat populer. Menurut data Business of Apps, pengguna aktif YouTube di dunia mencapai 2,41 miliar pada akrual 2/2022. Sedangkan pengguna YouTube di Indonesia menduduki posisi ketiga di dunia berdasarkan laporan We Are Social yang mencapai 127 juta pengguna dengan pangsa sebesar 21,42% per April 2022. Nah, banyaknya pengguna YouTube di Indonesia membuat para konten kreator berlomba-lomba dalam membuat konten yang dapat dinikmati oleh para konsumen sehingga nantinya video tersebut dapat viral dan dapat dinikmati oleh para penonton atau konsumen. Tidak hanya itu, YouTube di masa sekarang telah menjadi sumber penghasilan oleh penggunanya yang disebut dengan YouTuber atau konten kreator sebagai ladang bisnis. Menurut Wikipedia, dari berbagai jenis konten prank menjadi salah satu tren saat ini.
Prank atau lelucon ini adalah sebuah trik, sebuah keadaan atau kejadian yang dibuat-buat oleh seseorang atau beberapa orang yang umumnya membuat orang-orang atau korban merasa kaget, tidak nyaman atau keheranan. Nah, guna mengundang publik menjadi viewers, pastinya konten yang dibuat atau dilahirkan harus lucu, menarik, bahkan hingga hal yang tak terduga. Prank ini yang juga sudah menjadi salah satu budaya masyarakat, tetapi prank ini juga menjadi dampak atau pengaruh yang baik dan buruk. Pengaruh baiknya yaitu masyarakat menjadi kreatif dalam membuat aksi hiburan, sedangkan pengaruh buruknya salah satunya yaitu jika seseorang membuat konten untuk membohongi seseorang yang pada akhirnya dapat memunculkan rasa tidak percaya. Oleh karena itu, konten kreator yang membuat konten prank untuk memikat publik agar menonton kontennya. Berdasarkan hasil riset bahwa channel Baim Paula memiliki lebih banyak konten prank daripada konten sedekah. Selain itu, juga terdapat konten-konten lainnya seperti vlog keseharian dan lain-lain. Pada saat jurnal ini ditulis, subscriber dari channel YouTube Baim Paula mencapai 20,8 juta, sebanyak 2.000 video. Salah satu konten dari channel YouTube Baim Paula yaitu konten prank yang mengenai KDRT yang berujung sampai jalur hukum. Hal ini berdampak pada perilaku masyarakat terhadap efek dari konten prank yang dilakukan mereka. Seperti konten kreator lainnya, Baim Wong yang memiliki background sebagai public figure atau artis, artis ini pastinya dapat mudah mendapatkan perhatian publik. Nah, sudah banyak sekali hasil video yang Baim Wong buat pada channel YouTube-nya, dan hampir semua kontennya ini mendapatkan perhatian publik. Salah satunya adalah konten prank kekerasan dalam rumah tangga ini yang dilakukan pada channel YouTube Baim Wong, di mana skenario video tersebut bermula pada Paula melaporkan pada pihak kepolisian setempat bahwa Paula ini mendapatkan kekerasan dari Baim. Laporan palsu kepada pihak kepolisian Kebayoran Lama, kronologi yang terjadi pada video yang berjudul Baim KDRT Paula jalani visum. Kini Paula yang ditampingi oleh salah satu kameramen menjelaskan kepada salah satu anggota polisi yang sedang bertugas tentang kekerasan yang dilakukan oleh suaminya yaitu Baim Wong. Sementara itu, Baim tertawa di dalam mobil melihat aksi Paula yang sedang membuat laporan palsu. Kemudian setelah Paula menjelaskan laporannya, Paula diminta untuk membuka maskernya. Ketika Paula sudah membuka masker, Baim secara tiba-tiba mendatangi polisi dan Paula tersebut sembari tertawa. Polisi pun terkejut melihat adanya Baim. Setelah itu, Baim dan Paula mulai tertawa dan menjelaskan bahwa keduanya sedang membuat konten prank melakukan laporan tentang KDRT. Nah, selanjutnya mereka berbincang-bincang dengan polisi tersebut sebelum mengakhiri konten tersebut. Namun, video itu sudah di-take down oleh Baim dan Paula. Mereka juga menjalani proses hukum dan sanksi sosial akibat dari perbuatannya. Berdasarkan konten tersebut, banyak sekali masyarakat yang bereaksi kontra dengan apa yang Baim dan Paula lakukan dalam video tersebut. Mereka beranggapan bahwa Baim dan Paula tidak memiliki empati karena telah membuat konten video prank KDRT. Empati merupakan bagian dari komunikasi hati. Seharusnya menjadi nilai dasar untuk YouTuber dalam membuat konten. Karena empati dapat memberikan batasan-batasan bagi seorang YouTuber dalam membuat konten yang mengarah pada hal-hal yang dapat merugikan tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga orang lain. KDRT bukan untuk bahan bercandaan, apalagi Baim dan Paula mengerjai polisi yang sedang bertugas di sana. Dengan adanya konten prank yang dilakukan oleh Baim dan Paula memberikan dampak atau pengaruh terhadap perilaku masyarakat. Perilaku adalah kecenderungan bertindak, berpikir, persepsi, dan merasa menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Nah, menurut Lestari et al. 2018, pengaruh merupakan rasa atau kekuatan yang dimunculkan dari benda atau orang, dan juga gejala yang nantinya berdampak atau perubahan yang dirasakan atau dipikirkan oleh orang lain. Ada yang menganggap bahwa efek hanyalah perubahan perilaku dari seseorang setelah diterpa dengan adanya pesan media massa. Nah, dalam Melig 2016 terdapat 3 dimensi efek komunikasi, yaitu efek kognitif, afektif, dan konatif. Kemudian masuk pada kesimpulan. Dari penjelasan saya di atas mengenai
dapat disimpulkan bahwasanya kasus video prank laporan KDRT ke polisi yang dilakukan oleh Baim dan Paula memberikan pengaruh negatif terhadap masyarakat. Dapat dilihat dari sikap masyarakat yang kontra dan tidak menerima konten video prank tersebut. Nah, selain itu remaja menjadi sasaran yang cukup besar bagi para influencer dalam menarik followersnya, termasuk untuk menonton konten-konten prank yang ditujukan untuk mengerjai orang lain sehingga dianggap menghibur. Namun, konten prank yang dianggap oleh remaja sebagai sesuatu yang keren tersebut dapat berdampak cukup besar bagi korban prank dan menimbulkan sisi empati yang saat ini menjadi hal yang langka bagi para remaja. Sehingga diperlukan adanya komunikasi empati dalam menumbuhkan sisi-sisi empati yang saat ini mulai mengalami penurunan yang berakibat krisis moral di kalangan remaja. Pada akhirnya remaja dapat dengan bijak dan memperhatikan moralitas ketika akan membuat konten-konten yang dapat menjadi media informasi bagi masyarakat. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.